Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk kali ini. Saya akan berbicara dan membagikan pengalaman rohani tentang Santo Thomas yang hari ini kita rayakan bersama-sama. Seperti biasa saya menyiapkan materialnya dan saya coba untuk membagikannya. Apakah kelihatan ya? Jelas, Pater. Oke. Baik. Oke. Jadi kita merayakan Pesta Santo Thomas pada hari ini. Dan yang masuk dalam pikiran kita adalah sosok Santo Thomas yang sangat unik untuk kita. Unik karena banyak orang itu mengatakan bahwa Santo Thomas itu, Thomas Rasul itu adalah seorang yang kurang percaya, seorang yang ragu-ragu, dan lain sebagainya. Apakah memang seperti itu? Atau kita hanya mendengar kata orang dan kita langsung percaya? Kita akan menemukan dalam pembahasan tentang Santo Thomas ini, Thomas Rasul ini, dengan hal-hal yang begitu bagus. Pertama-tama saya coba untuk memanggil kita, mengingatkan kita untuk memandang gambar ini sambil membaca judul dari keraguan-raguan menuju kepada kesetiaan dalam hidup. Dan gambar ini memang menunjukkan sosok Thomas yang pernah mengalami keraguan ketika mendengar bahwa Yesus itu sudah wafat dan bangkit, lalu menampakkan diri dengan menyampaikan salam damai kepada teman-temannya. Tentu dia ragu-ragu dan dengan tegas mengatakan, saya tidak percaya. Saya melihat dulu, baru saya bisa percaya. Maka di sini ada gambar yang menunjukkan sosok Tuhan Yesus dengan luka-lukanya, bahkan ada luka di lambung, dan meminta kepada Thomas untuk memasukkan jarinya ke dalam bekas luka tersebut. Nah, ini benar-benar menggambarkan sosok Thomas yang kita kenal, tapi sekaligus gambaran hidup kita sebagai pengikut Kristus. Tidak hanya Thomas yang kurang percaya, tapi saya yakin bahwa kita semua pada jalan yang sama. Nah, mari kita kenal dulu siapa sih Thomas itu yang sebenarnya. Nama dari Thomas itu biasa orang kenal kalau kita membaca Injil Yohanes, dikenal juga dengan nama Didimus atau kembar atau kembaran. Mungkin kita berpikir, kok namanya bisa seperti itu ya? Ya, memang namanya seperti itu. Ada orang yang berpikir kalau nama Thomas yang artinya kembaran, bisa jadi dia adalah kembarnya Yesus. Itu memang pikiran orang yang sangat sempit. Paus Fransiskus ketika membuat permenungan tentang Didymus atau the twin atau kembaran, dia mengatakan siapakah kembar dari Santo Thomas Rasul ini? Kembarnya adalah Anda dan saya. Apa yang dialami oleh Santo Thomas Rasul itu juga yang menjadi pengalaman keseharian kita. Bahwa dia pernah tidak percaya dan ragu-ragu, itu juga sama dengan kita sebagai kembarannya. Nah, Santo Thomas Rasul ini tidak diketahui tempat di mana dia dilahirkan. Kemungkinan besar dia lahir di daerah Galilea. Dan
Tahun kematiannya sekitar tahun 72, ada yang mengatakan 52. Ya, yang penting dia pernah hidup dan pernah mati. Dan tempat kematiannya adalah di Milyapore, Chennai, di India Selatan, di mana sampai saat ini di daerah itu, di daerah Chennai, itu daerah yang sangat banyak orang Katolik dan punya devosi yang sangat besar kepada Santo Thomas. Karena itu banyak orang di daerah Chennai itu namanya Thomas. Dan dia meninggal karena ditusuk dengan tombak. Santo Thomas, Rasul, dikenal di dalam gereja sebagai pelindung untuk mereka yang buta. Ini buta tidak hanya buta secara fisik, tapi juga buta secara rohani. Karena sikap Thomas ini, keraguan-raguannya ini, maka dia juga menjadi pelindung untuk mereka yang mengalami kebutaan secara rohani. Kemudian, Santo Thomas Rasul juga menjadi pelindung untuk para pengrajin, misalnya arsitek, tukang kayu, tukang batu, ahli geometri, dan juga teologi tentu saja. Dan hari ini menjadi hari di mana gereja mengenang dia sebagai orang kudus di dalam gereja Katolik. Salah satu hal lagi yang menarik perhatian dari Santo Thomas Rasul ini adalah bahwa dia tidak punya perahu untuk berlayar, untuk menangkap ikan. Maka pekerjaannya sebagai nelayan di Galilea, dia hanya ikut-ikutan orang yang punya perahu supaya bisa ikut tangkap ikan. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa Thomas ini mengawali hidupnya sebelum ikut Yesus dengan banyak penderitaan, serba kekurangan. Perahu saja dia tidak punya. Harus ikut orang lain untuk bisa kerja, supaya bisa mendapatkan sesuatu untuk bisa hidup. Jadi betapa banyak kelemahan yang dia alami sebelum dia dipanggil mengenal Yesus dan dipanggil oleh Yesus. Tetapi yang menarik adalah pengalaman itu menjadi guru kehidupan yang akan mengubah dia dari apa yang kita renungkan malam ini, dari keraguan-raguan menjadi kesetiaan sampai tuntas kepada Yesus. Bagaimana kita berusaha untuk bisa mengenal Satora, Santo Thomas Rasul? Kita bisa mengenal dia lebih dalam melalui teks-teks suci di dalam Injil. Thomas itu disebutkan sebanyak 12 kali di dalam Kitab Perjanjian Baru. Antara keempat Injil dan juga Kisah Para Rasul. Ada hal yang menarik perhatian di sini untuk Injil-Injil sinoptik dan juga Kisah Para Rasul. Itu ada ayat-ayatnya yang ada di sini dan sebentar akan dikutip. Dan juga lebih banyak itu justru pada Injil Yohanes. Pengenalan yang lebih dalam tentang Santo Thomas itu kita akan temukan lebih banyak dalam Injil Yohanes. Mari kita coba lihat bagaimana supaya kita tahu kok Thomas itu jadi spesial untuk kita pada hari ini. Mari kita lihat dalam Injil Matius, bab 10 ayat 3. Ketika Tuhan Yesus memanggil para muridnya, salah satu yang namanya disebutkan adalah Thomas. Saya kasih hurufnya tebal, bold, supaya kita lihat bahwa sejak awal ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, sudah ada Thomas. Kemudian di Injil Markus bab 3 ayat 18, juga ada nama Thomas. Bahkan nama Thomas ini diletakkan setelah nama Levi atau Matius. Kemudian Injil Lukas bab 6 ayat 15, itu juga kita lagi-lagi lihat nama Thomas yang berada di urutan setelah Matius. Kemudian di Kisah Para Rasul, ketika mereka sedang menunggu datangnya Roh Kudus atau Pentakosta, maka para rasul juga berkumpul dan lagi-lagi nama Thomas juga disebut di sini. Kisah Para Rasul bab 1 ayat yang ke-13.
Jadi lihat, Injil-Injil sinoptik, termasuk kisah para rasul yang ditulis oleh Santo Lukas, memperkenalkan sosok Thomas sebagai salah seorang pilihan Tuhan. Ini berarti sejak awal ketika Yesus memulai karya-karya dengan menghadirkan kerajaan Allah, mewartakan Injil, Thomas itu sudah ada. Kemudian, kalau kita masuk ke Injil, tadi saya katakan Injil Yohanes itu lebih banyak kabar tentang Santo Thomas ini. Mari kita lihat yang paling pertama. Ya, itu kita temukan dalam Injil Yohanes bab 11 ayat yang ke-16. Ya, di mana Thomas itu disebut juga Didimus. Ya. Dan ketika itu Yesus berniat untuk pergi dan mengunjungi Lazarus, sahabatnya. Padahal Tuhan Yesus waktu itu lagi-lagi hampir dilempari dengan batu. Tapi Yesus bersikeras mau pergi lagi ke daerah Yudea. Maka murid-muridnya ketakutan. Tapi Thomas itu dengan penuh keberanian mengatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia mengajak teman-temannya, menguatkan teman-temannya, ayo, jangan takut, mari kita pergi saja sama Yesus, biar kita juga mati bersama dengan dia. Karena memang situasinya seperti itu. Ketika banyak orang menolak Yesus, mereka mau lempari Yesus dengan batu, maka Yesus akhirnya menyingkir. Tapi kemudian dia mau kembali lagi ke daerah Yudea. Jadi para murid ketakutan, tapi Thomas dengan perkataannya ini dalam Yohanes bab 11 ayat 16. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kemudian di Yohanes bab 14 ayat 5, kita tahu ini adalah wejangan atau amanat Yesus pada malam terakhir, di mana Yesus waktu itu mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat. Saya pergi menyiapkan tempat, saya akan datang kembali untuk menjemput kalian, supaya di mana saya berada, kamu juga berada bersama dengan saya. Tentu saja, perkataan seperti ini membingungkan para murid. Maka tidak ada satu orang di antara mereka yang berani untuk bertanya kepada Yesus, maksudnya apa sih? Kenapa Yesus mau pergi? Ya, padahal Yesus sudah omong jauh-jauh sebelumnya, dia akan menderita, wafat, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka tidak mengerti. Karena itu ketika Yesus coba untuk mengungkapkannya lagi, tidak ada seorang pun yang mau bertanya, maksud Tuhan Yesus itu apa? Hanya Thomas yang berani untuk bertanya. Kelihatan sangat polos, tapi mau bertanya dan ingin tahu supaya dia mau siap kira-kira seperti apa ya? Apa yang bisa dia lakukan? Kan di bab yang ke-11 dia sudah mengatakan, mari kita pergi dan mati bersama dengan dia. Di bab 14 ini, dia ingin buat sesuatu juga untuk Yesus. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami bisa tahu jalan ke sana atau jalan ke situ? Hanya Thomas yang berani untuk bertanya. Orang sekaliber Petrus atau Yohanes, murid yang dikasihi, atau Yakobus yang selalu bersama dengan Yesus. Ternyata ketika di saat-saat seperti ini, hanya Thomas yang berani bertanya, Tuhan, kami ini tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami bisa tahu jalan ke sana atau ke situ? Kemudian Injil Yohanes bab 20 ayat 24. Ya, ini adalah kutipan yang hari ini, kalau yang ikut misa harian pasti kenal teks Injil ini. Ada nama Thomas disebut-sebut di sini. Di Yohanes bab 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Thomas tidak ada di sana.
ayat yang ke-24. Ayat yang ke-25. Tetapi Thomas berkata kepada tetapi Thomas berkata kepada mereka. Jadi dalam dialog teman-temannya bercerita, "Oh, tadi Yesus datang loh. Dia bilang damai sejahtera bagi kamu." Thomas itu bilang, masa sih dia datang? Saya tidak percaya yang seperti itu. Sebelum saya masukkan jari saya pada bekas paku, pada luka-lukanya, pada lambungnya, saya tidak akan percaya apa yang kamu omong. Ini pada ayat yang ke-25. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada di tempat yang sama, di ruang di mana penuh dengan ketakutan. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saya kasih hurufnya tebal untuk mengingatkan, ini Thomas sangat penting ini. 7 hari sebelum, 8 hari sebelumnya, dia tidak ada, tapi setelah itu dia ada. Dan ini menjadi momen yang sangat bagus. Karena di ayat ke-27, kita membaca, kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nama Thomas disebut di sini. Ayat yang ke-28, lagi-lagi Thomas juga disebut. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian di Yohanes bab 21 ayat 2, ini ketika Petrus berbicara pada teman-temannya, saya ingin pergi tangkap ikan. Dan murid-murid yang lain juga, keenam murid yang lain, mengatakan, kami juga mau pergi bersama dengan engkau. Ini peristiwa yang kita ingat ketika Yesus akhirnya meminta mereka menebarkan jala di samping kanan dan berhasil menangkap 153 ekor ikan. Ya. Dari semua, dari ke-6, ke-7, ya, yang hadir, jadi 6 plus Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus. Jadi lihatlah bahwa sosok Thomas ini, kalau kita lihat sebanyak 12 kali disebut dalam Injil-Injil sinoptik dan juga di dalam Kisah Para Rasul, kemudian di dalam Injil Yohanes, betapa ada banyak keunikan yang ditampilkan oleh Thomas yang membuat kita akan mengerti bahwa bukan soal keraguan-raguan itu yang menjadi pusat perhatian kita. Tapi Thomas sebagai seorang yang beralih dari keraguan-raguan menjadi kesetiaan, ketulusan hati untuk mengikuti Yesus. Thomas yang kurang percaya dan penuh keraguan. Ini yang tadi saya katakan, ini adalah label yang diberikan kepada dia. Kita sendiri ketika kalau berbicara dengan orang-orang lain, selalu ada perkataan, kamu kok kayak Thomas yang kurang percaya. Seperti itu. Nah, apakah ketika kita bicara Thomas yang kurang percaya, atau Thomas yang ragu-ragu, memang hanya dia yang ragu? Pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk kita. Apa benar bahwa hanya Thomas yang ragu-ragu dan tidak percaya? Apakah yang lain-lain, murid-murid yang lain, kecuali Yudas Iskariot, itu sungguh-sungguh percaya? Ternyata tidak. Yang paling top untuk kita katakan dia yang sungguh percaya hanya Bunda Maria. Tapi yang lain-lain, mereka itu sebetulnya sama saja dengan Thomas. Pikirkan ketika Maria Magdalena kembali dari kubur ketika melihat makam kosong, apa yang dilakukan oleh si Petrus dan Yohanes? Mereka langsung lari ke sana dan melihat makam kosong. Itu tanda bahwa mereka juga tidak percaya. Tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Atau kita ingat Kleofas dan temannya ketika dalam perjalanan ke Emmaus. Banyak orang yang ikut Emmaus Journey. Kita lihat
bagaimana dalam perjalanan? Ternyata Kleopas dan temannya itu mereka juga penuh dengan keraguan. Maka mereka lalu kembali ke Emmaus. Yesus sampai menjelaskan kepada mereka dan mengatakan, kalian ini bodoh sekali. Apakah kamu tidak mengerti kitab suci? Tapi memang benar-benar mereka juga penuh dengan keraguan. Jadi Thomas itu tidak sendirian sebagai Thomas yang kurang percaya dan penuh keraguan. Tapi semuanya sebenarnya. Hanya dia yang ditampilkan di sini. Yang tidak ada keraguan pada dia, itu hanya Bunda Maria. Santo Gregorius Agung punya perkataan yang sangat bagus. Dia katakan begini, dengan keraguan Thomas, kita lebih diteguhkan dalam iman kita dibandingkan dengan iman para rasul yang lain. Itu yang saya katakan tadi, yang saya contohkan dalam teks-teks kitab suci. Dia yang berani untuk bertanya, kami tidak tahu kemana kamu pergi, kemana Tuhan pergi, kami tidak tahu. Ya, tolong dong omong, kemana? Biar kami juga ikut misalnya. Oh mari kita pergi, biar kita mati bersama dengan dia. Itu hebatnya Thomas ada di situ. Ya. Yang lain-lain tidak bersuara seperti Thomas. Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Santo Gregorius Agung. Ya, dengan keraguan-raguan Thomas, kita menjadi lebih diteguhkan imannya dibandingkan dengan iman para rasul yang lain. Keraguan Santo Thomas membuatnya menjadi lebih percaya dan memuliakan Tuhan. Awalnya memang dia ragu-ragu, dia tidak percaya. Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara dengan dia dari hati ke hati, betapa luar biasanya. Dia ketika mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, dia sungguh-sungguh berubah. Maka iman lebih besar daripada keraguan-raguan manusiawi kita. Itu yang harus kita catat. Yang harus kita belajar dari Santo Thomas ini. Keraguan-raguan itu nomor yang kedua. Yang paling penting adalah iman kita kepada Tuhan. Iman yang akan mengalahkan keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Keraguan Santo Thomas ini juga berkaitan erat dengan pertumbuhan dari iman kita. Thomas sendiri bertumbuh. Dari keraguan-raguan dia begitu setia sampai menjadi martir. Thomas disebut Didimus, artinya kembaran. Dan tadi saya sudah katakan bahwa mengutip Paus Fransiskus, kembarannya siapa sih? Menurut Paus Fransiskus, kembarannya adalah Anda dan saya. Kenapa? Karena kita juga sama saja dengan Thomas. Kurang percaya, ragu-ragu, bahkan sampai saat ini, mungkin di antara kita yang ada di sini, ada yang penuh dengan keraguan. Ada yang mungkin ketika ikut LPF ini, juga penuh dengan keraguan. Mungkin melebihi Thomas malah. Ya. Maka Paus Fransiskus mengatakan, itu yang namanya the twin, atau Didimus, atau kembarannya itu, bukan orang lain. Anda dan saya adalah kembarannya Thomas. Santo Thomas Rasul itu meninggalkan segalanya dari hidupnya yang sederhana, tidak punya perahu, hanya kerja sama orang untuk tangkap ikan. Dia tinggalkan juga. Kasihan amat ya, udah nggak punya apa-apa. Kemudian ya sudah tinggal, benar-benar meninggalkan segala-galanya. Kemudian mengikuti Tuhan Yesus sampai tuntas. Dia akhirnya menjadikan, kalau tadinya tidak punya perahu untuk tangkap ikan, sekarang dia menjadi penjala manusia. Maka dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Thomas tidak sendirian sebagai peragu. Saya tampilkan di sini Injil Markus bab 16 ayat 14. Nanti bisa dilihat. Rasul-rasul juga ragu. Ya. Rasul-rasul juga ragu. Hanya Bunda Maria yang tidak punya keraguan apapun. Karena dia tahu anaknya pasti bangkit dari kematian. Maka ketidakpercayaan Thomas sama sekali tidak berbeda secara kualitatif. Hanya berbeda
secara kuantitatif. Ia juga tidak mempercayai kesaksian dari rekan-rekannya. Rekan-rekan yang mengatakan padanya, kami sudah bertemu dengan Yesus. Jadi, Thomas menyaksikan itu, keraguan itu. Tapi, tidak hanya Thomas, para rasul yang lain juga mengalami yang sama. Keraguannya adalah sebagai sebuah berkat. Ya. Karena keraguan-keraguan itu tidak hanya eh, asosiasinya negatif, tapi keraguan-keraguan itu seperti yang dimiliki oleh Thomas justru membuat dia begitu terbuka kepada Tuhan. Dia bisa menjadi orang yang lebih setia kepada Tuhan. Maka ketika dia mengatakan Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku, dia benar-benar, ya saya mau tekankan di sini satu perkataan yang mungkin kita selalu dengar, Tuhanku dan Allahku. Ada kata my Lord, ya Tuhanku, itu kepemilikan, milik saya. Ya, ketika dia mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, ini benar-benar sebuah transformasi yang total dari Santo Thomas Rasul ini. Dari keraguan-keraguan tadi, kemudian dia berubah total dan mengatakan Tuhanku dan Allahku. Ini kepemilikan. Bukan lagi menjadi milik orang lain, tapi dia menjadi milik saya. Dia menjadi bagian dalam kehidupan saya. Dan kata ini, my atau punyaku ini sangat luar biasa. My Lord, Tuhanku dan Allahku. Bukan Tuhanmu dan Allahmu, tapi Tuhanku dan Allahku. Sebuah perubahan yang luar biasa. Benar-benar sebuah pertobatan yang sangat radikal dalam diri Santo Thomas. Pertanyaannya, atau pertanyaan mendasar adalah, bagaimana mungkin Allah menjadi milik pribadi, milikku? Bagaimana saya dapat menjadikan yang Maha Kudus itu sebagai milik saya sendiri? Itu mah egois banget itu. Ya, kalau kita bertanya secara manusiawi, akan seperti ini. Kok my Lord, kok ya Tuhanku? Egois banget. Tapi apakah itu alasan yang benar? Kita ingat baik-baik. Kita tidak mencemarkan nama Allah yang Maha Kudus. Tetapi bahwa kita mengatakan Allahku, Tuhanku, seperti yang dikatakan oleh Santo Thomas Rasul, itu menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada Tuhan. Kita menghormati belas kasihannya kepada kita. Kalau kita membaca kitab Keluaran, ada ekspresi, akulah Tuhan Allahmu. Kalau dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, berarti kita menjawab, Tuhan dan Allah saya. Itu loh. Ya. Jadi itu bukan berarti kita mencemarkan nama Tuhan atau tidak menghormati Tuhan. Apa yang diungkapkan oleh Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, benar-benar menunjukkan rasa hormatnya akan belas kasih Allah yang begitu besar yang dia alami sendiri. Maka Thomas sering dikutuk oleh banyak orang karena kurang percaya, ya, karena ragu-ragu, tetapi sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang saya baru katakan ini. Tuhanku dan Allahku ini, satu kalimat yang singkat, tapi ternyata sangat-sangat mendalam. Mungkin malam ini ada yang baru sadar, ya, bahwa ternyata kita ketika ragu-ragu, tapi ketika kita bisa mengakui Tuhan sebagai bagian dari kehidupan saya, betapa luar biasanya. Maka apa sih keistimewaan dari Santo Thomas Rasul atau Satora ini? Yang pertama, keistimewaan yang pertama adalah Thomas adalah pengikut Kristus yang setia. Ini luar biasa. Pengikut yang setia. Dari semua yang tadi, teks-teks suci, beberapa contoh yang saya angkat menunjukkan Thomas itu orang yang setia. Terutama ketika dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku,
itulah kesetiaannya. Yang kedua, Thomas adalah murid yang selalu ingin tahu. Dia tidak diam-diam dan punya persepsi sendiri tentang Yesus. Kalau dia tidak tahu, dia bertanya. Daripada diam-diam, lalu berpikir yang bukan-bukan pada Yesus. Mendingan tanya aja. Dan ini satu pelajaran yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita menutup diri kita kepada Tuhan. Thomas mengajar kita, jangan bro, jangan tutup diri. Kalau ada sesuatu, tanya, omong sama Tuhan lewat doa-doamu. Keistimewaan yang lain adalah, dia adalah rasul yang meragukan dan diragukan. Ya. Tidak hanya meragukan Yesus, tapi teman-temannya juga akhirnya meragukan dia sebenarnya. Jadi, kasihan amat ya. Pasti eh, keraguan dari pihak teman-temannya adalah karena masa lalu dari Thomas itu. Dulunya nggak punya apa-apa kok. Nggak punya perahu, hanya kerja sama orang. Sekarang kok sok-sok hebat. Ya, kira-kira bahasa-bahasa manusiawinya seperti itu. Jadi dia ternyata rasul yang meragukan, tapi juga diragukan oleh orang-orang lain. Itulah keistimewaan dia. Apakah benar-benar dia diragukan? Ternyata dia orang yang setia, orang yang hebat. Yang ketiga, Thomas adalah seorang yang berjiwa misioner. Dia setelah Yesus naik ke surga, coba untuk keluar dari Yerusalem, melakukan perjalanan yang panjang, dan sampai ke Chennai di India. Dan dia terkenal sebagai rasul orang-orang India. Maka saudara-saudariku, apa yang dapat kita pelajari dari Santo Thomas Rasul? Saya punya 5 poin ini untuk membantu kita menjadikan Santo Thomas Rasul menjadi guru kehidupan kita. Membuat kita berusaha untuk menghapus label Thomas yang kurang percaya, Thomas yang ragu-ragu, tapi kita ganti dengan sosok Thomas yang luar biasa, yang beralih dari keraguan kepada kesetiaan. Yang pertama, manusia memiliki emosi yang kompleks. Kita lihat dalam diri Santo Thomas ketika tadi saya ceritakan juga, ketika Yesus sebetulnya nyaris dilempari dengan batu. Tapi kemudian dia omong pada murid-muridnya, ayo kita ke Yudea lagi. Saya ingin ketemu sama Lazarus. Semua murid pada takut. Hanya Thomas yang mengatakan, mari kita pergi dan mati bersama dengan dia. Ini menunjukkan emosi yang dimiliki oleh Thomas begitu kompleks. Begitu kompleks karena apa? Karena dia tanpa berkompromi dengan teman-teman yang lain, ayo mari kita pergi. Daripada kamu diam-diam, mari kita pergi. Mati saja bersama dengan dia. Itu ya sebagai seorang laki-laki, dia pasti akan mengatakan, oke, macam-macam sama Yesus, saya akan balas. Itu maksudnya. Jadi ada perasaan emosional di sana. Ya, atau ketika teman-temannya mengatakan, kami sudah lihat Yesus loh. Bagaimana emosinya dia tunjukkan? Enak aja. Dia kan udah mati. Masa dia tampakkan diri? Sebelum saya memasukkan jari saya pada lambungnya, saya tidak akan percaya. Sebuah ungkapan emosi yang keluar dari dalam hati Santo Thomas. Maka apakah kita juga punya emosi? Ya iyalah, pasti punya emosi. Jangan bohong bahwa aku nggak punya emosi lah. Emosi itu perasaan-perasaan kita. Entah perasaan-perasaan yang halus, atau perasaan-perasaan kita yang akhirnya membuat kita melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, atau muncul dalam perkataan-perkataan yang menganggap remeh atau eh, tidak menghargai orang-orang lain. Itu adalah luapan-luapan emosi yang bisa keluar dari diri kita. Nah, ini kita belajar dari Santo Thomas ini. Ternyata dia bisa mengungkapkan emosinya sebagai seorang manusia. Jadi ini tidak semata-mata menjadi negatif. Tapi dari Santo Thomas ini kita belajar bahwa kita perlu menerima diri. Kita punya emosi.
Masing-masing kita punya emosi. Dan apakah emosi itu membuat kita menjadi dewasa secara manusiawi, secara rohani, ataukah membuat kita justru mundur karena emosi yang kita miliki hanya energi-energi negatif yang kita miliki. Yang kedua, Yesus peduli dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang tulus. Dari Santo Thomas dia bertanya. Tadi saya katakan pertanyaan sangat polos. Guru, kami tidak tahu engkau kemana. Jadi kami memang tidak tahu kemana. Bagaimana kami sampai ke sana ya? Itu pertanyaan yang sangat polos. Apakah Yesus lalu bilang, lu ngapain tanya-tanya begitu? Kan kita sudah sama-sama 3 tahun. Ternyata bukan begitu. Ketika Thomas bertanya seperti itu, Yesus dengan penuh wibawa dan keilahian mengatakan, Thomas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Luar biasa. Yesus itu peduli dengan pertanyaan. Apakah kita peduli dengan pertanyaan dari para suami istri? Pasangan hidup bertanya, apa Anda punya waktu untuk mendengar? Atau Anda mendengar dan menanggapi? Atau hanya diam-diam aja? Orang tanya, aku diam, enggak mau jawab. Atau ketika anak-anak bertanya, apakah orang tua mau menjawab? Yesus dalam relasinya dengan Thomas yang malam ini kita temukan, Yesus begitu peduli dengan pertanyaan-pertanyaan dari manusia. Dan dia juga menjawab dengan tulus. Mari kita belajar. Kalau ada orang yang bertanya kepada Anda, jawablah. Tuhan Yesus sendiri menjawab kok. Menjawab pertanyaan dari Thomas. Kita kalau ikut Yesus, apapun yang orang tanya, anak-anak ketika bertanya mungkin bikin kita pusing, karena kita sibuk atau capek, tetaplah pakai waktu untuk menjawab. Itu penting dan harus. Yang ketiga, komunitas sangat penting. Ini juga pelajaran yang sangat berharga dari Santo Thomas ini. Ketika Yesus menampakkan diri, dia tidak ada. Ini masalah komunitas loh. Mestinya dia ada di sana, tapi kok dia nggak ada. Tapi 8 hari kemudian, dia ada dalam komunitas. Berarti komunitas itu penting bagi dia. Nah, ini pelajaran yang sangat indah. Kita perlu berkomunitas. LPF ini termasuk sebuah komunitas. Semua yang berkumpul untuk berdoa, kalian adalah anggota dari komunitas Loving Prayer Family. Family itu adalah komunitas. Jadi kalau kita ngomong komunitas itu sangat penting, ya, itu memang kita harus amini. Belajar dari Santo Thomas. Ketika dia tidak ada, Tuhan ada. Itu satu kelemahan. Coba kalau kita bersama-sama, Tuhan ada. Ubi caritas, Deus ibi est. Jadi, luar biasa itu. 8 hari kemudian, ketika Tuhan ada, Thomas ada. Mari kita belajar. Hidup berkomunitas itu indah loh. Jangan pernah pakai hitung-hitungan dalam kebersamaan di komunitas. Entah kita di LPF, mungkin ada yang masuk PDKK, mungkin ada juga di kelompok-kelompok yang lain. Ingat, di dalam komunitas seperti ini, persaudaraan kita itu jauh lebih luhur. Kalau ada sesuatu yang terjadi, yang bergerak paling cepat adalah teman-teman kita dalam komunitas ini. Saudara-saudara kandung kita itu datang seperti pemadam kebakaran. Datang selalu terlambat. Yang keempat, Yesus adalah Allah. Benar. Kita mengenal Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan melalui Santo Thomas, dia menegaskan kepada kita tentang kealahan Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus benar-benar Allah. Dan ini, malam hari ini, kita semua juga akhirnya
melihat Yesus bukan sebagai manusia saja. Memang dia sungguh-sungguh manusia, tapi kita harus lihat dia sungguh-sungguh Allah. Dan yang terakhir adalah Yesus memiliki pesan untuk kita. Pesannya apa sih? Pesannya itu yang dia omong kepada Thomas Rasul. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah pesan untuk kita hari ini. Thomas lihat langsung Yesus, dia masih kurang percaya. Kita nggak lihat Yesus dengan mata kepala kita. Kita hanya punya iman. Apa yang kita dengar dari kitab suci, apa yang kita baca dari kitab suci, nah inilah yang harus membuat kita betul-betul percaya. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia omong setelah dia mengubah Thomas yang mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, dia mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu adalah perkataan dari Yesus untuk Anda dan saya. Itu pesan yang sangat berharga untuk kita semua. Maka saya tutup dengan doa yang indah ini, doa kepada Santo Thomas Rasul. Silakan Ibu Yulce bacakan doa ini dengan suara yang lantang sebagai doa penutup untuk renungan ini. Silakan. Doa kepada Santo Thomas Rasul. Tuhan Yesus, Santo Thomas meragukan kebangkitanmu sampai ia menyentuh luka-lukamu. Setelah Pentakosta, engkau memanggilnya untuk menjadi seorang misionaris di India. Tetapi ia kembali meragukan dan berkata tidak. Ia berubah pikiran hanya setelah ia dijadikan budak oleh seorang pedagang yang kebetulan akan pergi ke India. Setelah ia disembuhkan dari keraguannya, engkau membebaskannya dan ia memulai pekerjaan yang engkau rencanakan dalam panggilanmu kepadanya sebagai santo pelindung dari keraguan. Kami memohon kepadanya untuk mendoakan kami ketika kami mempertanyakan arah yang engkau tunjukkan kepada kami. Ampunilah kami karena tidak mempercayai engkau, Tuhan. Dan bantulah kami untuk bertumbuh dari pengalaman ini. Santo Thomas, doakanlah kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pater John. Sungguh renungan yang sangat lengkap ya, Pater, karena kita lebih bisa mengenal kembali pribadi dari Santo Thomas Rasul. Ya, penglihatan kan merupakan suatu kemampuan yang sangat kuat ya, Pater, sehingga itu memainkan peranan yang sangat penting dalam menerima apa yang nyata dan apa yang tidak nyata. Dan bagi Santo Thomas Rasul yang pestanya kita rayakan pada hari ini, dia bukan hanya menuntut untuk melihat Yesus yang bangkit, tapi dia bahkan ingin mengkonfirmasi apa yang dia lihat dengan mencucukkan jarinya ke dalam luka menganga pada lambung Yesus. Bagi Santo Thomas, melihat saja tidak cukup. Dia ingin menyentuh, dia ingin merasakan apakah Yesus yang bangkit itu adalah benar-benar nyata. Dan dia membuat pernyataan iman yang sangat mendalam. Ya Tuhanku dan Allahku. Seperti Pater katakan, itu my Lord, my God. Itu adalah Tuhan kepunyaan kita. Saya baru terbuka, Pater, bahwa sebenarnya kita itu memiliki Tuhan yang sangat-sangat maha kuasa. Kita selama ini tidak merasakan bahwa kita tuh memilikinya seperti dia memiliki kita. Dan dengan pernyataan iman itu, Yesus mengubah keraguan Santo Thomas menjadi sebuah janji bagi kita. Keraguan Santo Thomas sampai dia percaya, sampai dia memuliakan Tuhan, dan akhirnya itu menuju kepada kesetiaannya kepada Tuhan.
Keraguannya itu adalah sebuah berkat bagi kita, sehingga kita harus lebih-lebih lagi percaya agar iman kita semakin dikuatkan. Atau dikatakan iman lebih besar daripada keraguan manusia. Jadi berbahagialah kita yang saat ini tidak melihat namun percaya. Santo Thomas Rasul, doakanlah kami.